Safdah TV. Antada'a alaikum, saling memanggil untuk alaikum. Ala di sini artinya mempunyai makna membinasakan. Artinya umat-umat akan saling memanggil, Pak. Untuk menghancurkan kalian, menjajah kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang lapar saling memanggil untuk menyantap hidangan yang ada di qas'ah. Qas'ah itu nampan. Faqala qailun, lalu ada seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah saat itu kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah sehingga diperebutkan? Kata Rasulullah, justru saat itu kalian banyak jumlahnya, akan tetapi kalian saat itu seperti buih yang dibawa oleh sail, buih yang dibawa oleh banjir. Sungguh Allah akan benar-benar mencabut dari hati musuh kalian rasa takut kepada kalian. Artinya Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kepada umat Islam. Dan Allah akan lemparkan atau Allah akan jadikan hati kalian itu terkena penyakit wahan. Lalu kemudian ada seorang sahabat bertanya, apa itu wahan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu cinta dunia dan takut mati. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Pak, bahwa nanti umat-umat kafir, yushik al-umam antada'a alaikum, ay antajtami'a wa tattahida alal muslimin. Artinya umat-umat kafir itu akan bersatu padu, akan memperebutkan kaum muslimin. Seperti halnya orang yang lapar saling memanggil untuk menyantap hidangan yang ada dalam nampan. Lihat saudaraku seiman, Rasulullah SAW mengumpamakan negara-negara kaum muslimin itu seperti hidangan makanan, Pak. Kalau kita perhatikan, memang kita lihat secara kenyataan negara-negara Islam itu kaya dengan hasil bumi, Pak. Iya tidak? Indonesia kaya dengan hasil buminya. Seakan hadis ini mengisyaratkan bahwa nanti negeri-negeri Islam itu akan dijajah. Seperti halnya orang-orang memperebutkan sebuah hidangan yang ada di sebuah nampan. Masya Allah. Dikeruk, kekayaannya diambil, diperebutkan oleh mereka. Masya Allah. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang juga, Pak. Zaman sekarang walaupun negeri kita Indonesia ini sudah merdeka, tapi kekayaan negeri kita banyak juga dikeruk sama orang asing, kan? Dulu di waktu masa penjajahan lebih lagi. Bagaimana para penjajah itu mengambil rempah-rempah hasil kekayaan bumi dibawa ke Eropa. Persis yang Rasulullah kabarkan sudah. Rasulullah SAW di sini mengumpamakan seperti hidangan yang banyak makanan di situ. Kemudian Rasulullah ditanya, apakah saat itu hai Rasulullah kaum muslimin jumlahnya sedikit sehingga diperebutkan seperti itu? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian banyak saat itu. Namun kalian saat itu seperti buih
yang dibawa oleh banjir. Antum tahu buih yang dibawa banjir itu yang dibawa apa, Pak? Hah? Kalau banjir datang yang dibawa apa? Sampah. Ya. Jadi kaum muslimin itu seperti sampah, Pak. Isinya koruptor, isinya ya curanmor, isinya orang-orang yang gak peduli lagi sama agamanya sudah. Yang dia pikirin gimana bisa mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, saling berebut kekuasaan. Yang dia pikirkan bagaimana mendapatkan harta walaupun dengan cara yang haram. Gak peduli halal dan haram sudah. Walaupun tentunya Pak, yang namanya sampah terkadang ada juga di situ yang bagus-bagusnya, Pak. Iya. Ada emasnya, ada di kalangan kaum muslimin di situ yang soleh, yang bertakwa, yang ulama ada. Tapi demikian kebanyakan kaum muslimin tidak peduli sama agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, dalam sebuah riwayat begitu, Allah akan benar-benar cabut itu rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Artinya orang-orang kafir sudah tidak takut lagi kepada umat Islam, Pak. Nggak kayak dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, zaman tabi'in. Zaman dulu itu orang kafir itu mendengar umat Islam tuh takut, Pak. Ya. Karena disebutkan dalam hadis nusirtu birru'b masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut sejauh sebulan perjalanan. Artinya sebelum kaum muslimin menyerang saja sudah ketakutan itu, Pak. Zaman sekarang enggak, umat Islam kayak macan ompong, enggak punya kemampuan apa-apa, enggak punya kekuatan. Kemudian Allah akan masukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Kata Rasulullah SAW, cinta dunia dan takut mati. Akhal Islam, saudaraku seiman, rupanya ini dia dua penyakit yang menyebabkan kaum muslimin seperti itu nasibnya, Pak. Terhina. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda apa? Idza tabayatum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar raditum bizar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sibuk dengan jual beli inah, yaitu riba, dan kalian mengambil ekor sapi, artinya ya sibuk dengan peternakan. Waraditum bizar', dan kalian ridho dengan tanaman, artinya sibuk dengan apa? Tanaman. Wa taraktumul jihad, kan kalian tinggalkan berjihad, memperjuangkan agama Allah. Ya, artinya kaum muslimin yang dia pikirkan cuma mengejar dunia, dan tidak ada keinginan untuk membela agamanya, Pak. Apa yang terjadi? Ya, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Dihinakan kita, Pak. Walaupun jumlahnya mayoritas, dihinakan kita. Nggak punya kemampuan apa-apa. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kaum muslimin kembali mempelajari agama Islam, mengamalkan agama Islam, baru Allah akan cabut kehinaan itu, Allah akan angkat kaum muslimin, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya akhwat Islam, inilah yang menyebabkan kaum muslimin bagaikan buih di lautan.
Dua sebab yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, hubbud dunya, cinta apa? Dunia. Emang kita nggak boleh cinta dunia, Pak? Boleh nggak kita cinta dunia? Siapa di antara antum yang nggak cinta dunia? Semua kita cinta dunia, Mas. Ya, antum cinta duit nggak? Antum cinta kedudukan nggak? Ya, yang namanya cinta dunia itu sesuatu yang pasti ada pada setiap kita. Karena Allah sudah hiaskan dan Allah fitrahkan begitu di hati kita. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dihiaskan kepada manusia itu cinta syahwat, ya, berupa wanita, anak-anak dan harta yang melimpah ruah. Cinta dunia itu tidak tercela. Yang tercela itu kalau cinta dunia itu membuat kita seperti yang Rasulullah kabarkan, tidak peduli lagi sama agama kita. Cinta dunia yang berlebihan, Pak. Karena orang kalau sudah sangat cinta dunia, berapa banyak penyakit-penyakit hati itu akan muncul, Pak. Apa yang akan ditimbulkan dari cinta dunia, Pak? Yang pertama, bakhil bin koret alias medit, ya, bin kikir. Orang yang sangat cinta, bakhil dia, Pak. Dan bakhil ini, Pak, menyebabkan penyakit lain, apa? Hasad, dengki. Gak suka ngelihat orang lain dikasih oleh Allah kenikmatan. Saling hasad di antara kita. Karena cinta dunia itu, Pak. Terkadang sering hasad pun juga bisa menimpa para ustadz, Mas. Ketika ustadz yang satu jamaahnya banyak, yang satu jamaahnya sedikit. Itu yang jamaah sedikit pas ngelihat yang banyak, panas gitu. Bisa terjadi itu. Di zaman dulu saja Imam Bukhari dihasadin, Pak, sama ulama. Gara-gara Imam Bukhari datang ke kota Nisapur, jamaahnya banyak, melimpah, akhirnya majlis taklim yang lain pada kosong. Rupanya ada yang hasad, dengki sama Imam Bukhari. Ketika ada ucapan Imam Bukhari yang kebetulan seakan-akan salah, padahal sebenarnya beliau tidak salah, langsung ditahdirnya Imam Bukhari habis-habisan. Sampai akhirnya beliau pun diusir dari kota Nisapur. Gara-gara hasad, Pak. Hasad itu dari mana munculnya? Cinta kedudukan. Hasad itu dari bakhil. Bisa terjadi, saudaraku sekalian. Antum di perusahaan, yang kerja di perusahaan, ada nggak, Pak, ya gesek-gesekan? Saling hasad. Temannya bisa naik jadi manajer, antum masih supervisor. Ya, kesel. Kenapa sih kok saya? Akhirnya, Pak, gimana caranya nih supaya dia jatuh nih? Dicari kesalahan-kesalahannya, Pak. Hasad itu, Pak. Akibat daripada cinta dunia, Pak. Akibat daripada cinta dunia. Saling menjatuhkan, mencari kesalahan supaya dia jatuh. Allah, ya akhal Islam, ya, ini penyakit yang mengerikan, akhal Islam, yang hampir setiap kita kena penyakit hasad, Pak. Hampir, Pak. Kenapa? Karena hasad itu biasanya muncul karena adanya persaingan. Sedangkan hidup kita di dunia tidak lepas dari apa? Persaingan, ya enggak? Ya, ada ikhwan udah ngaji, buka toko kelontong, alhamdulillah udah bagus. Temannya buka lagi toko kelontong, kurang ajar nih, nyaingin saya ini. Ya, akhirnya apa? Gak mau tegur-teguran, Pak, gara-gara itu. Ya, hanya gara-gara apa? Temannya sesama ngaji, saingan. Kenapa bisa seperti itu? Hubbud dunya, cinta dunia.
Akibat cinta dunia akhirnya tidak saling bersapa, tidak saling menyapa. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi penyakit yang dimunculkan oleh cinta dunia, saudaraku sekalian. Orang yang cinta dunia seringkali tidak peduli halal dan haram. Dia cari duit, yang penting saya dapat harta, mau halal kek, haram kek, dia tidak peduli. Makanya disebutkan dalam hadis, sayati 'alan nasi zamanun. Ya. Nanti akan datang suatu zaman orang sudah tidak peduli lagi min aina akhadhal mal, am min halal am min haram. Dari mana dia mengambil harta dia tidak peduli. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Gak peduli, Pak. Kenapa? Cinta dunia. Yang penting dapat fulus. Ini daun yang paling menipu orang nih, daun fulus. Iya. Banyak orang membuat matanya hijau. Seorang pegawai menerima pelicin. Tahu pelicin? Ya, kita mau bikin KTP kalau nggak ada pelicin terkadang susah, Pak. Ya, disusahin. Buka usaha bikin ini nggak ada pelicin susah. Kenapa? Itu gara-gara apa? Kok harus ada keenakan fee itu, uang pelicin itu, Pak? Riswah itu, Pak. Cinta dunia. Padahal Rasulullah SAW sabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Bukan menyuap, bukan untuk nyuapin istri, bukan ya, Pak. Iya. Uang pelicin maksudnya, Pak. Itu uang pelicin itu dilaknat loh, Pak. Tapi ini jadi kebiasaan di masyarakat kita, Pak. Susah, Pak. Nggak ada uang pelicin dipersulit kita. Itu akibat cinta dunia, saudaraku. Wallahi cinta dunia. Dia tidak merasa puas dengan gaji yang ada. Dia pengen yang lebih. Dia tamak, dia rakus, dia tidak peduli sudah. Padahal itu jelas dilaknat oleh Allah caranya. Tidak peduli halal dan haram. Itu Pak, akibat daripada cinta apa? Cinta dunia. Ada orang yang ingin mendapatkan kedudukan, ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Udah nggak peduli lagi dengan batasan-batasan agama Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Yang penting bagaimana saya dapat kedudukan, pokoknya. Ada saingan, sikat. Ya. Kenapa seperti itu, Pak? Hubbud dunya. Cinta apa? Dunia. Cinta dunia. Sehingga akhirnya orang sudah matanya itu gelap, Pak. Gelap sudah. Tidak pernah lagi bisa melihat, ya, apakah itu sesuatu yang halal atau haram. Gak peduli. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan kita sesama yang sudah ngaji aja, Pak, gara-gara fulus bisa pecah, Pak. Banyak yayasan-yayasan ya bubar gara-gara duit. Betul, sahih. Makanya duit itu tidak memandang dia ustadz atau penuntut ilmu atau orang awam, sama saja kalau orangnya memang cinta dunia, cinta fulus. Dia pasti akan menghancurkan, memporak-porandakan, merusak akal Islam. Orang makan riba, gak peduli, padahal itu jelas dosanya besar di sisi Allah. Kenapa? Hubbud dunia, cinta apa? Dunia.
Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syaraf lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepas pada sekelompok kambing lebih berbahaya dari orang yang tamak dan rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Dan itu sangat merusak agama seseorang, saudaraku. Mengerikan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa penyakit yang ditimbulkan oleh cinta dunia lagi, Pak? Yaitu tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu dengan kehidupan dunia ini sangat bahaya sekali, Pak. Kenapa? Karena orang yang tertipu dengan kehidupan dunia seringkali hatinya ragu dengan adanya kehidupan akhirat, Pak. Kurang beriman, bahkan ragu, benar nggak sih akan ada kebangkitan setelah kematian? Kenapa? Tertipu dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia, Pak, menjadikan agama Allah sebagai permainan, Pak. Senda gurau, Pak. Bahkan dia berani memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum baca dalam Al-Qur'an, ya, ketika Allah menyebutkan di surat Al-A'raf misalnya di ayat 51 tuh, Pak, atau 54 tentang penduduk neraka itu, Pak. Allah mengatakan, "Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i ya aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin." Kelak nanti penduduk neraka akan memanggil penduduk surga, "Hai penduduk surga, ya, berikanlah setetes air atau sedikit saja makanan yang Allah berikan kepada kalian, kepada kami." Apa kata penduduk surga? Maaf, Allah mengharamkan keduanya untuk orang-orang kafir. Allah mengatakan di ayat selanjutnya, Bapak, "Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya." Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Subhanallah. Akibat tertipu dengan kehidupan dunia, akhirnya dia apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi, dia menganggap seakan-akan dunia akan selama-lamanya gitu, Pak. Dia bakalan hidup selama-lamanya. Tidak akan ada lagi kebangkitan setelah kematian. Akhirnya penyesalan yang terjadi ya ketika ia meninggal dunia. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Tertipu dengan dunia itu mengerikan sekali, saudaraku sekalian. Seakan-akan dunia itu dia hidup hanya sebatas di dunia. Allah mengatakan tentang mereka itu, ya, waqalu, kata mereka, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Kehidupan itu cuma kehidupan dunia. Kami hidup, kami mati, dan tidak ada yang mematikan kami kecuali masa saja. Nggak ada kebangkitan. Ini keyakinan, Pak, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, saudaraku sekalian. Meragukan agama Allah, meragukan hari kiamat, meragukan akal Islam. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, banyak pemuda-pemuda, Pak, yang mereka meragukan tentang Islam, meragukan tentang adanya Allah. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang seperti itu. Kenapa? Tadi tertipu dengan kehidupan dunia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sungguh Rasulullah menyebutkan penyakit pertama ini adalah hubbud dunya. Cinta apa? Dunia.
Penyakit yang sulit sekali, Pak. Karena kita hidup di dunia masalahnya. Kita hidup di dunia dan dunia itu subhanallah memang indah, Pak. Kata Rasulullah SAW, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah. Apa itu hulwah? Manis. Khadirah, hijau. Ranum. Iya. Sehingga banyak di antara kita yang tertipu ya akhal Islam. Maka dari itu ya akhi, ini penyakit yang pertama nih Pak. Akibat cinta dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Loh, maksudnya gimana ini? Kita nggak boleh benci kematian toh Pak. Iya. Akhi, tidak menyukai kematian itu sebetulnya semua orang juga nggak mau gitu. Siapa di antara kita yang mau mati? Enggak kan? Iya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza ya man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka untuk bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah, Pak? Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Semua kami, ya Rasulullah, tidak suka kematian. Aisyah mengatakan, semua kami, ya Rasulullah, tidak suka kematian. Ini gimana maksudnya, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innal mu'min, ya, seorang mukmin apabila dia hendak meninggal, maka dia diperlihatkan tempat duduknya di surga. Fa'ahabba liqa'ah, maka ia pun merasa suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Dan orang kafir ketika ia mau meninggal, ia diberikan kabar gembira dengan neraka, maka ia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan dia. Di sini Nabi mengatakan cinta dunia dan takut apa? Mati. Iya. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan dalam hadis yang sudah disebutkan dalam Abu Daud. Artinya dia tidak mau, Pak, berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala lagi. Saking cintanya dia kepada kehidupan dunia. Namun tentunya, Pak, jangan memahami jihad itu dengan pemahaman yang salah. Karena zaman sekarang kan kata-kata jihad ini kayak menyeramkan banget loh Pak. Orang kalau dengar jihad, ya, kayak teroris gitu loh Pak. Kenapa kata jihad di zaman sekarang ini kok serem? Ya tadi, karena seakan-akan memang dikesankan di media-media, ya, seperti bom bunuh diri dianggap apa? Jihad. Akhirnya orang kesannya terhadap makna jihad itu jadi jelek, Pak. Padahal kan jihad itu nama yang sangat bagus. Jihad itu lafaz yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnah. Dan jihad itu agung, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang sengaja kita lihat di zaman sekarang di media-media seakan-akan kata jihad ini menyeramkan sekali, Pak. Jihad identik dengan perang dan perang yang tujuannya hanya sebatas untuk menghancurkan. La wallah. Tentunya ini sebuah pemahaman yang harus diluruskan. Kita katakan ya akhi, jihad dalam Islam itu, ya,
harus memenuhi syarat. Dan tujuan jihad dalam Islam itu mulia. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad itu ada 4 tingkatan, ada 4 martabat. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, yaitu jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri, jihad melawan hawa nafsu, Pak. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah babul jihad, ya kitabul jihad itu, yaitu ya berjihad melawan diri sendiri, yaitu dengan kita mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu serta menyebarkan ilmu. Ini jihad melawan diri sendiri. Makanya menuntut ilmu termasuk jihad tidak? Ya. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka jangan-jangan akalnya ada sesuatunya itu. Yang maksudnya jangan-jangan ini orang gila gitu. Iya. Saudaraku seiman. Yang kedua, jihad melawan setan, jihadus syaitan. Bagaimana caranya? Yaitu bima'rifati khutuwati syaitan, yaitu dengan mempelajari langkah-langkah apa? Setan. Mempelajari langkah-langkah setan. Pelajari itu. Penting, Pak. Gimana cara setan menggoda manusia. Allah ceritakan itu dalam ayat-ayat yang banyak, Pak. Cara-cara setan untuk menggoda apa? Manusia. Di antaranya dengan cara takhwif, menakut-nakuti. Ya. Antum mau melaksanakan sunnah ditakut-takutin. Kamu kalau melaksanakan sunnah nanti disebut Wahabi loh. Waduh. Ditakut-takutin, Pak. Ya. Allah berfirman, "Innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Sebagian ahli tafsir mengatakan itulah setan menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti gitu. Di antara bentuk godaan setan apalagi, Pak? Memutarbalikkan fakta. Ketika Nabi Adam dilarang memakan sebuah pohon di surga. Apa kata iblis? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu, hai Adam, kepada pohon kekekalan? Oh, pintar kan iblis? Iblis menamai pohon yang dilarang ini dengan pohon apa? Khuldi. Khuldi itu artinya apa? Kekal. Ya. Jadi yang menamai pohon khuldi itu siapa? Iblis. Supaya apa? Supaya Adam tertipu. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tak akan pernah hancur. Diputar balikan fakta, Pak, sama si iblis ini, Pak. Dihiaskan itu bahwa pohon ini, hai Adam, justru ya kalau kamu makan kamu bakalan kekal di surga, hai Adam. Iya. Itu apa cara iblis, Pak? Khutwatul iblis, apa langkah-langkah setan itu, Pak. Hati-hati, Mas. Zaman sekarang pun begitu, Pak. Zaman sekarang ya kita lihat banyak pemuda-pemuda narkoba. Ya, teman-temannya bilang, ente nggak gentle kalau nggak narkobaan. Dinamai dengan nama-nama yang mentereng. Katanya kalau ente narkobaan gentle ente. Iya. Orang yang nggak ngerokok disebutnya apa? Apaan bencong katanya. Laki-laki itu ngerokok. Padahal bencong baik yang ngerokok, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sengaja itu, Pak. Dihias-hiaskan itu. Memang cara iblis begitu. Nah, ini namanya mempelajari cara-cara apa? Iblis. Dan iblis itu tidak akan menyesatkan manusia sekaligus, Pak. Sedikit-sedikit. Makanya
setan tuh sabar banget gitu Pak. Menggoda manusia supaya masuk neraka itu sabar banget. Sementara kita nggak sabar ya untuk masuk surga. Akhul Islam saudaraku seiman. Di antara cara setan Pak dengan apa Pak? Jaring-jaring setan tuh buat laki-laki terutama. Awewe, perempuan. Banyak laki-laki Pak yang tergoda oleh wanita dan itu Masya Allah fitnah yang paling berat sudah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang kedua, yaitu jihad melawan apa? Setan. Caranya bagaimana? Dengan kita mengenal, mempelajari langkah-langkah setan. Cara jihad yang ketiga, jihadul fusaq. Itu berjihad menjihadi orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Pelaku dosa besar. Ya, pelacur, pemakan riba, ahli bid'ah. Ini fasik semua, orang-orang fusak nih Pak. Gimana caranya? Kata para ulama, berjihad melawan orang fasik dengan cara mendakwahi mereka. Supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka taubat kepada Allah, supaya mereka meretas tali sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Dakwahi mereka Pak, dakwahi. Ketika kita melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, kita berpikir gimana caranya supaya menyelamatkan dia dari jurang api neraka. Dakwahi dia Pak, kasihan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin ya Pak, yang jatuh dan terjerembab dalam jurang maksiat Pak. Kasihan. Mereka saudara kita sesama muslim. Kita berpikir gimana caranya supaya dia selamat dari api neraka. Karena Rasulullah sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian jihad yang keempat itu jihad melawan orang kafir. Dan orang kafir itu ada dua macam. Ada kafir harbi dan kafir non harbi. Siapa kafir harbi? Yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini Pak, kita lawan juga dengan yang sama. Kalau orang kafir datang ke negara Indonesia mau membunuhi umat Islam, mengusir umat Islam, ya kita harus bela negara kita. Nggak boleh tinggal diem. Ya, berjihad. Ini kalau kafir harbi. Yang kedua, kafir non harbi. Siapa kafir non harbi? Ada 3 macam. Yang pertama kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan wajib membayar jizyah. Jizyah itu bersejenis upeti. Dia wajib bayar setiap tahunnya 1 dinar. Tapi zaman ini kafir seperti ini nggak ada Pak. Macam yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa itu kafir mu'ahad? Itu orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Seperti yang ada di zaman sekarang nih Pak, negara-negara Islam dengan negara kafir sudah ada perjanjian untuk tidak saling menyerang, untuk damai. Seperti ini disebut kafir mu'ahad. Dan kafir jenis ini haram dibunuh, haram diganggu.
Karena Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Yang ketiga, kafir musta'man. Itu orang kafir yang diberikan keamanan oleh negara Islam atau seorang muslim. Maka orang ini pun, orang kafir ini pun tidak boleh diganggu sama sekali. Lalu bagaimana menjihadi kaum kafir yang non-harbi? Itu dengan cara mendakwahi mereka kepada Islam. Memperkenalkan kepada mereka tentang Islam. Supaya mereka mau masuk Islam. Tapi tidak boleh memaksa. Karena Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Tidak boleh. Kita hanya sebatas memperlihatkan Islam, menjelaskan saja inilah Islam. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, ya sudah, kita nggak boleh maksa. Kalau mereka mau masuk Islam, alhamdulillah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya turis-turis asing datang ke Indonesia nggak boleh diganggu, Pak. Ya, karena mereka sudah mendapatkan jaminan keamanan. Kewajiban kita adalah sudah, kita nggak boleh ya mengganggu mereka. Nah, saudaraku seiman, nah inilah jihad, Pak. Jihad yang bermakna perang ini, Pak. Di dalam Islam itu, ya, di zaman dahulu tidak ada perjanjian di antara negara-negara untuk tidak saling menyerang. Tidak seperti di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan sudah ada perjanjian, ada PBB gitu kan, Persatuan Bangsa-Bangsa, di mana negara-negara sudah ada perdamaian semuanya. Kalau zaman dulu ya ada Persia, ada Romawi, mereka saling berperang satu sama lainnya. Maka kemudian ketika kaum muslimin telah kuat, punya kekuatan, maka mereka pun kemudian melakukan ekspansi, perluasan kekuasaan. Dikuasai Persia, dikuasai Romawi, terus memperluas. Ya, itu boleh kalau memang tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian untuk damai. Tapi itu pun juga, Pak, kaum muslimin ketika menguasai negara-negara kafir itu justru menyebarkan kedamaian. Kalau antum baca kitab-kitab sejarah, setiap kali negara itu dikuasai oleh kaum muslimin, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Orang yang beribadah di tempatnya nggak diganggu sama sekali. Para wanita, para anak-anak tidak dibunuh sama sekali. Ya. Islam, ya akhal Islam sangat menjunjung kepada perdamaian. Bukan agama perang seperti yang dia digembar-gemborkan di zaman sekarang ini akhal Islam. Seakan-akan Islam itu agama perang. La wallah. Islam sangat menghormati perdamaian. Kata Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apabila mereka condong untuk berdamai, maka condonglah kamu kepada perdamaian dan tawakallah kepada Allah. Iya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu an yaqta'uka fa inna hasbakallah. Dan kalau mereka menawarkan perdamaian itu tujuannya untuk menipu kamu, hai Muhammad, maka cukuplah Allah yang akan membela kamu. Artinya tetaplah kamu terima perdamaian itu. Adapun kemudian tujuan mereka untuk menipu kamu, serahkan kepada Allah, Allah pasti bela kamu. Masya Allah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti Islam itu sangat menghormati perdamaian, sangat menghormati perdamaian. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, akhi, ya,
Yang dimaksud dalam hadis ini hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, itu seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Kalian lebih disibukkan dengan jual beli inah. Kalian sibuk dengan peternakan, dengan pertanian, dan kalian tinggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Allah akan kuasakan kehinaan kepada kita semuanya, saudaraku sekalian. Lantas bagaimana dong Pak? Ya, kita melihat di zaman sekarang kaum muslimin lemah Pak. Secara kuantitas iya, kaum muslimin banyak banget jumlahnya, sahih. Di dunia ini Pak, kaum muslimin lebih dari 1 miliar Pak. Ya. Ketahuilah saudaraku seiman, wajib kita yakini Pak, Allah pasti membela agamanya, pasti itu Pak. Wajib kita yakini bahwa Allah pasti akan membela apa? Agamanya. Dan bahwasanya masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Karena Rasul sudah mengabarkan begitu dalam hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh kita berputus asa, tidak boleh. Kewajiban kita adalah terus dan terus memperbaiki keadaan. Masalah hasil bukan di tangan kita. Hasil di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang harus kita lakukan di zaman ini apa Pak? Yang pertama, kita berusaha menyibukkan diri kita dengan ilmu, amal, dan dakwah. Kita gali ilmu-ilmu agama. Dan tidak mungkin kita membela Islam kecuali dengan mempelajari Islam, Pak. Membela Islam itu bukan turun ke jalan-jalan demo, bukan. Tapi penuhi majelis-majelis ilmu. Kajian-kajian ilmu. Antum hadiri, penuhi. Dengan cara itu Islam akan terjaga, Pak. Islam akan terjaga. Antum pelajari tentang tauhid, tentang makna la ilaha illallah, tentang makna Muhammad Rasulullah, tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Antum pelajari tentang rukun iman yang 6. Kalau antum sudah berilmu, alhamdulillah, kita berusaha mengamalkan ilmu pada pribadi kita, lalu kepada keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya. Lalu kita sebarkan, ajak teman kita, handai taulan kita, keluarga kita, ajak mereka. Lakukan apa yang kita mampu untuk perbaikan ini, akal Islam, memperbaiki kaum muslimin. Dahulu saja yang banyak mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan mereka untuk kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa jihad terbesar di zaman ini adalah ilmu. Dan jihad dengan ilmu itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai jihad yang besar. Antum baca dalam surat Al-Furqan, kalau tidak salah ayat 27. Iya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian menaati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Semua ulama sepakat, ini ayat-ayat Makkiyah, bukan ayat Madaniyah. Apa sih ayat Makkiyah itu, Pak? Ada yang tahu? Itu ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah. Ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah. Dan saat itu jihad dengan perang belum disyariatkan. Belum. Makanya seluruh ahli tafsir sepakat bahwa jihad yang dimaksud dalam ayat ini yaitu jihad dengan ilmu. Allah mengatakan wajahidhum bihi ay bil Quran. Jihadi mereka dengan Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Subhanallah. Allah menamai, Pak, berjihad dengan ilmu itu sebagai jihad apa? Yang besar. Makanya antum sabar di majelis taklim, jangan tidur. Ini pada tidur.
Ya, antum duduk di sini melawan rasa kantuk dan yang lainnya, itu masya Allah pahala. Makanya jangan menyandar mas. Kok nyender itu enak mas. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi. Jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah apa? Memenuhi majlis-majlis ilmu. Ajarkan mereka tentang sunnah. Ajarkan mereka tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, generasi yang sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Pahamkan mereka. Setidaknya diri kita dulu sendiri deh. Ya. Kita berusaha untuk semangat belajar deh Pak. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari Pak? Sudah apa kitab tafsir Katsir sudah dibaca belum tuh? Alhamdulillah itu kitab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tinggal beli, tinggal baca. Cuma masalahnya di zaman sekarang Pak, semangat bacanya lemah banget. Lebih senang buka media sosial, Facebook dipelototin, TikTok ya jadi hobi. Zaman sekarang ya gitu Pak, WhatsAppan, Twitteran, nggak ada waktu buat nuntut ilmu. Diajak nuntut ilmu apa? Sibuk apaan? Di media sosial bisa sampai 2 jam gitu kok lebih. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama Pak. Memperbaiki diri kita dan umat Islam dengan ilmu dan amal. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dengan ilmu dan amal Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa huda. Apa itu huda? Ilmu. Wa dinil haq, din yang hak, amal, kata para ulama. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya Allah menangkan ia di atas seluruh agama. Dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kita harus berusaha gimana caranya kaum muslimin cinta kepada agamanya Pak. Kita harus berusaha untuk menyadarkan para pemuda di zaman sekarang ini yang termakan oleh syubhat internet. Supaya mereka mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya. Ini tugas yang berat masalahnya Pak. Karena perang pemikiran di zaman sekarang dahsyat sekali Pak. Ghazul fikri ini luar biasa di zaman sekarang ini ya akhal Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita gunakan media sosial untuk berdakwah. Gunakan segala macam ya kekuatan yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Menyampaikan ilmu supaya orang paham. Ini yang bisa kita lakukan Pak. Akal Islam, saudaraku seiman. Ini yang pertama saudaraku seiman. Yang harus kita lakukan di zaman ini. Itu kita semakin semangat dan mengajak manusia kepada ilmu dan amal. Mengkaji ilmu. Tapi tentunya Pak, setan tak akan pernah membiarkan kita semangat dalam ilmu. Antum kira setan tidur? Enggak. Setan itu tak akan pernah ya tidur. Dia akan terus siang malam menggoda kita, akhwat Islam, memalingkan kita dari ilmu dan amal. Dan zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa memalingkan kita dari ilmu dan amal. Syahawatud dunya, cinta dunia, syahwat ini yang seringkali menyebabkan kita apa? Berpaling dari ilmu dan amal di akal Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, dan faidah dari kita menuntut ilmu Allah Pak, akan menimbulkan apa Pak? Menimbulkan tentang hakikat dunia kita paham.
Dunia ini sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan kita dari menuntut ilmu, Pak, muncul kezuhudan di hati dan memahami hakikat dunia yang menipu, sehingga kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia dari akhirat kita, bahkan menjadikan dunia sebagai wasilah untuk bisa meraih akhirat. Itu yang diinginkan dari kita menuntut ilmu. Dengan ilmu kita tidak tertipu dengan dunia. Dengan ilmu cinta dunia kita terbimbing, Pak. Makanya Rasulullah bersabda, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu kalau dimiliki oleh orang yang soleh. Kalau orangnya soleh, duitnya banyak, Masya Allah, itu hartanya manfaat, Pak. Manfaat buat kaum muslimin, manfaat buat dakwah. Orang soleh itu kalau punya fulus, dia gunakan itu duitnya untuk apa? Mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah begitu, ni'mal mal. Sebaik-baik harta kalau dimiliki oleh orang soleh. Berarti itu hadis menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk menghasilkan harta, tapi dari cara yang halal. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita bisa menginfakannya di jalan Allah, bersedekah kepada fakir miskin, membantu para janda. Semua itu hasil ilmu, Pak. Itu hasil dari ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, saudaraku sekalian, kita jadi terbimbing hidup kita, ya akal Islam. Paham bagaimana kita harus bersikap. Menghadapi fitnah akhir zaman ini, Pak. Kita kan sekarang di akhir zaman, Pak. Dan fitnah yang begitu dahsyat di zaman ini luar biasa sekali, Pak. Tapi kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita akan selamat dari fitnah-fitnah itu, saudaraku seiman. Sahih. Ilmu menimbulkan kezuhudan, sehingga dia memandang kedudukan itu berat amanahnya di sisi Allah. Makanya salafus saleh, mereka orang yang paling lari dari kedudukan. Takut mereka dengan kedudukan itu, Pak. Karena tahu mereka bahwa itu amanahnya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka diberikan kedudukan dan amanah, dia bertakwa kepada Allah, itu Masya Allah, dia betul-betul amanah. Ya, ketika dia memegang kedudukan itu, Pak. Kenapa? Punya ilmu. Punya apa? Ilmu. Dengan menuntut ilmu yang diharapkan apa, Pak? Tumbuh rasa takut kepada Allah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya menghafal riwayat, bukan. Wa innamal ilmu al-khasyah. Tapi ilmu itu tujuannya menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Pemimpin yang takut kepada Allah, dia pasti adil, Pak. Tidak akan pernah menzolimi rakyatnya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejabat yang takut kepada Allah, amanah, Pak. Dia gak bakalan korupsi, Pak. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah. Dan tentunya ilmu yang paling penting untuk kita sabarkan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan makhluk manusia kepada Allah penciptanya, supaya mereka mau mencintai Allah, mereka takut kepada Allah, mereka berharap kepada Allah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pikirkan, akal Islam. Kita berusaha, saudaraku seiman. Itu kan tugas ustadz, ya akhi. Memang betul ustadz yang berusaha untuk mendakwahkan ilmu. Tapi antum sebagai penuntut ilmu pun harus berpikir, gimana saya pun bisa ikut andil dalam berjihad dengan ilmu. Zaman sekarang, alhamdulillah, Pak. Banyak kesempatan kita untuk bisa menyebarkan ilmu, alhamdulillah.
Media sosial, media yang kita lihat di zaman sekarang, Masya Allah ini memang sangat berbahaya sekali ya. Tapi ini juga harus kita gunakan untuk menyebarkan ilmu, Pak. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku, jadi kita berusaha ya di zaman sekarang untuk bersungguh-sungguh dengan dua perkara, ilmu dan amal. Dan menyebarkan ilmu. Inilah jihad yang besar, jihad yang agung, itu jihad ilmu. Ilmu dan ilmu. Iya. Pelajari. Antum sudah pelajari belum kitab Ushulul Tsalatsa? Saya dengar tadi di sini di masjid ini ada 30 kitab yang sedang dikaji. Bayangkan. 30 kitab. Kalau antum bisa kuasai satu kitab aja luar biasa ini. Gimana kalau 30 kitab? Alim antum, Masya Allah. Yang kedua saudaraku sekalian, setelah kita menuntut ilmu, yang harus kita perhatikan di zaman ini apa Pak? Memperbaiki hati dan akhlak. Jangan sampai kita sibuk nuntut ilmu tapi tidak sibuk memperbaiki hati, Pak. Banyak penuntut ilmu rajin nuntut ilmunya tapi kurang memperhatikan hatinya. Hatinya masih ada penyakit dengkinya, penyakit suuzonnya, bahkan ada penyakit sombongnya, penyakit ujubnya. Aduh Pak, hati-hati itu Pak. Kita nuntut ilmu bukannya tawadu tapi malah apa? Sombong, merasa ilmunya hebat, lalu menganggap remeh orang lain. Apa manfaatnya ilmu kalau ternyata hanya menimbulkan kesombongan? Seharusnya ilmu menimbulkan ketawaduan, ini malah menimbulkan kesombongan. Wallahi ya akhal Islam, sombong itu termasuk sifat iblis, Mas. Allah mengatakan tentang iblis apa? Aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong. Bukan untuk itu kita menuntut ilmu, saudaraku seiman. Makanya penuntut ilmu, Pak, kalau hanya sebatas sibuk menuntut ilmu tapi tidak berusaha untuk memperbaiki hati, itu yang akan terjadi, Pak. Penyakit-penyakit hati itu muncul merusak keilmuannya. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan ar-riya wal kibr wal ujub, ya, riya, sombong, ujub itu lebih berat daripada semua dosa-dosa besar. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita perbaiki hati kita di zaman ini dan perbaiki akhlak kita. Bukan saya merasa saya sudah punya akhlak. Kita semua sedang berusaha memperbaiki, Pak. Kenapa saya katakan akhlak di zaman fitnah itu, Pak? Karena Rasulullah yang nyuruh. Dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Nasa'i, Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang fitnah akhir zaman, apa kata Rasulullah SAW? Iya, kata Rasulullah, inna hadzal ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Umatku ini dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Dan kelak generasi akhirnya akan diberikan bala. Taji'ul fitnah, nanti akan datang fitnah. Fayaqulul mu'min, hadhihi muhlikati. Seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Tsumatan kasyif, lalu fitnah itu pergi. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata lagi, hadhihi wa hadhihi, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah bersabda apa? Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, kata Rasulullah, hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat.
Yang pertama itu. Yang kedua apa? Wal ya'ti ilan nas. Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Maksudnya apa? Akhlak. Akhlak. Ternyata Rasulullah menekankan akhlakul karimah di zaman fitnah, Pak. Di akhir zaman, di mana di akhir zaman umat Islam akan dilanda berbagai macam fitnah. Ternyata yang Rasulullah ia perintahkan apa? Hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Antum seneng gak kalau orang ketemu sama antum senyum sama antum? Seneng. Maka antum pun kalau ketemu orang senyumlah. Antum suka enggak kalau ada orang ngomong sama antum kasar? Gak suka? Maka antum jangan kasar sama mereka. Apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk orang lain. Dan apa yang kita tidak sukai untuk diri kita, jangan sukai untuk orang lain. Akhlak, ya akhi, ternyata sangat penting di akhir zaman, Pak. Orang awam tuh, Pak, nggak ngelihat titel ente. Ente mau profesor, doktor, tapi kalau ngomong isinya kebun binatang, tetap saja. Walaupun ilmu antum seabrek-abrek, tapi akhlaknya jelek, tetap akan menjelekan antum. Tapi akhlak itu, Pak. Hatta orang yang pemikirannya sesat, ceramahnya sesat, tapi orangnya akhlaknya bagus, lembut, banyak orang simpatik, Pak. Ya tidak. Orang-orang kristenisasi itu datang kepada kaum muslimin dengan akhlak loh, Pak. Dengan senyuman, dengan bantuan. Iya, akhirnya mereka simpatik. Ya Allah, kata Rasulullah, "Ar-rifqu la yakunu syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Tuh lihat. Akhi, saudaraku seiman. Setiap kita berusaha belajar akhlak zaman sekarang ini, Pak, benar. Karena Rasulullah yang nyuruh. Gimana akhlak kita sama tetangga kita nih? Apa yang harus kita lakukan sama tetangga kita ini? Karena tetangga punya hak yang besar. Bagaimana akhlak kita kepada terhadap orang kafir? Bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada penguasa? Semua sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang kedua, Pak, di zaman sekarang ini penting banget ya, Pak. Yang pertama tadi memperbaiki hati kita. Terus memperbaiki akhlak kita. Setiap kita berusaha, seiman. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang harus kita lakukan di zaman ini, saudaraku. Itu kita harus berusaha untuk saling mengingatkan di antara kita. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Saling mengingatkan ketika kita melihat teman kita sudah mulai terkena fitnah, ingatkan. Ketika teman kita sudah mulai kena pemikiran-pemikiran syubhat, luruskan. Zaman sekarang ini syubhatnya ngeri juga, Pak. Sukan dalam hadis satakunu fitanun kaqita'il lail yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nanti akan muncul fitnah yang gelap, bagaikan malam yang kelam, kata Rasulullah. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di sore hari sudah kafir. Di waktu sore masih mukmin, di pagi hari sudah kafir. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis ini, Pak, menjelaskan. Beliau memberikan perumpamaan.
Di waktu pagi dia masih meyakini kehalalan. Di waktu sore dia sudah mengharamkan. Atau sebaliknya, di waktu pagi dia sudah masih meyakini ini haram, babi haram, ini haram. Di waktu sore terkena syubhat dia. Ini hadis Pak mengisyaratkan bahwa di zaman itu syubhatnya kuat banget Pak. Sehingga akhirnya seseorang sangat mudah pemikiran dan keimanannya itu berubah. Kata Rasul di akhirnya, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Artinya di zaman itu syahwat pun ngeri Pak. Syahwat dan syubhat. Ini zaman sekarang ini mengerikan nih Pak. Syubhat dan syahwat ini mengerikan di zaman sekarang, saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, mari kita selamatkan diri kita ya akhul Islam. Kita saling menasihati, saling meluruskan. Cuman masalahnya tadi Pak, kalau yang menasihati sih banyak Pak. Cuma yang mau menerima nasihat itu yang enggak banyak. Karena menerima nasihat itu kan butuh apa? Ketawaduan. Menerima nasihat kan butuh kepada apa? Hati yang lapang. Kalau kita jatuh kepada kesalahan kemudian diluruskan, seringnya baper Pak. Sok tahu kamu itu. Sekarang di zaman sekarang banyak pemuda berbuat maksiat, ketika diingkari ngomongnya apa Pak? Ya, kamu ngapain sih ngurusin gue? Yang masuk neraka kan gue, bukan lo. Ngapain lo pusing-pusingin mikirin gue? Gak mau nerima nasihat Pak. Tapi kita harus tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Iya, saling mengingatkan, mengajak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada siang hari ini. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.